Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan ya. Jumpa lagi di channel saya, channel Indung Susilo. Kali ini saya bahas tentang info kesehatan ya kawan-kawan ya. Yang sekarang kan kita melakukan puasa Ramadan ya. Kita sering dalam perjalanan, dalam bekerja, kita sering rasa kantuk ya, rasa kantuk yang timbul di diri kita ya, itu akan menyebabkan aktivitas juga akan berkurang kawan-kawan ya. Misalkan biasanya jam setelah duhur ya, atau setelah duhur itu jam paling ngantuk-ngantuknya istilahnya sampai jam 5. Karena apa? Karena kita kan biasanya malam mungkin harus ya melakukan aktivitas malam, mungkin sampai kadang jam 10 ya, atau mungkin ada yang bekerja shift sampai jam 9 atau pulang jam 10 ya. Kemudian setelah itu mungkin kita istirahat sebentar. Ini yang khusus shift ya. Pagi kita harus bangun jam 3. Jadi bisa dimungkinkan akan berkurang dari kebutuhan tidur kita. Itu ya jelas ya. Jadi kebutuhan tidur kita pasti terganggu. Karena apa? Kebutuhan tidur manusia itu kan 8 jam kawan-kawan ya. Sedangkan kita akan berapa coba hitung perharinya kita tidur. Asupan kalori yang tinggi sudah dihabiskan di malam hari, kemudian kadar kortisol dan insulin menurun. Kalau insulin itu pankreas ya, duduk di pankreas karena dia akan mengatur dari gula darah kita. Sedangkan apa? Asupan gula darah karena kita berpuasa akan menurun. Kan normalnya biasanya 110 ya sampai 200 itu normal. Tapi kalau dengan ada penurunan, misalkan kita nggak ada asupan makanan, itu biasanya menjadi 190. Itu sudah kita agak ngantuk ya. Apalagi 80 ya. 90, 100 itu ya, ada pengurangan gula darah dalam tubuh kita, itu juga mempengaruhi rasa kantuk tadi gitu ya. Makanya biasanya berbukalah dengan yang manis-manis gitu ya. Menurut agama Islam seperti itu dianjurkan oleh Rasulullah juga ya, itu berbuka dengan manis-manis. Karena apa? Rasa manis itu juga bisa meningkatkan kadar gula darah kita, sehingga akan tubuh akan kembali fit di sore hari atau pada saat kita berbuka. Ketika ada kortisol yang lebih tinggi, stimulasi nafsu makan yang dihasilkan ya diperkuat oleh pilihan makanan sendiri yang buruk selama bulan puasa. Itu juga akan mempengaruhi dan berbahaya pada berat badan dan fungsi kekebalan serta risiko penyakit kronis. Untuk mencegah bagaimana? Kemarin sempat ada beberapa pertanyaan ya ke saya. Mas, bagaimana untuk mengatasi ini gitu ya saat perjalanan misalkan ya. Ya kita harus pertama memenuhi atau mencukupi kebutuhan dari tidur kita. Kalau kebutuhan 8 jam. Kalau pola itu malam melean atau bekerja shift siang, itu pola. Jadi kita harus mengatur itu. Meskipun pola kita berubah ya, yang malam diganti tidur siang misalkan ya, pola gitu ya, tidur yang nyenyak gitu ya, tidur yang nyenyak yang masuk ke fase REM istilahnya ya. Fase REM itu fase dimana kita tidur yang paling dalam, tidur nyenyak gitu ya. Itu kalau dalam perjalanan bolehlah kita sebentar aja, yang penting kita istilahnya kalau orang Jawa itu sak seliutan ini ya, sak seliran nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah. Itu nanti akan mengatasi rasa kantuk kita ya. Meskipun kebutuhan kita belum terpenuhi, tapi metabolisme tubuh kita sedikit nanti akan membaik ya dengan tidur yang sebentar tadi gitu ya. Jadi nanti akan lebih fresh jalan lagi perjalanan ini kalau perjalanan ya. Tapi kalau bekerja mungkin kalau ada waktu luang
silahkan mungkin tidur sejenak lah. Itu kalau mungkin ada waktu luang. Tapi kalau dengan pekerja yang misalkan seorang petugas kesehatan di UGD misalkan ada pasien terus menerus itu ya, itu kan harus terjaga. Beda sama yang di kantoran atau mungkin yang bisa ada jam istirahat, jam jeda, misalkan jam istirahat jam 12 sampai jam 1. Ya manfaatkan situ, mungkin setelah sholat duhur ya, nanti kita istirahat sebentar. Sebenarnya pada saat kita mau sholat itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan cuci muka kan di situ ya, istilahnya wudhu, mencuci muka fresh. Mungkin yang beragama Islam itu sangat baik untuk air itu bisa menimbulkan stimulasi rasa segar di muka kita ya, tubuh akan kembali fresh itu ya. Itu fungsi cuci muka ini ya. Kalau beragama lain cuci muka misalkan ya, boleh pakai sabun, itu bisa juga. Ini akan meningkatkan pikiran segar, produktif dalam menyelesaikan tugas-tugas sesudahnya. Coba aja nanti ya, tidur sebentar, tapi itu khusus yang mempunyai jam waktu tidur. Tapi kalau yang tidak mempunyai, misalkan di pabrik yang harus pegang mesin misalkan ya, tidak ada jam istirahat ya, misalkan istirahatnya sebentar, pada saat misalkan tidak ada pasien ya kita duduk misalkan ya, duduk sebentar lah, relax ya, ngobrol, itu bisa untuk mengurangi rasa tekanan pikiran, stres kita gitu ya. Itu bisa. Kalau bisa memang melakukan peregangan, maksudnya peregangan ini peregangan otot ya, kita menggerakkan tubuh kita, aktivitas otot kita atau gerakan-gerakan ringan ya, gerakan-gerakan mungkin gerakan tangan gitu aja ya, boleh kanan kiri misalkan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ya. Mungkin memutar, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia seperti olahraga ringan. Kemudian tangan ya, boleh kemudian jalan-jalan ke depan atau ke belakang, samping, itu bisa. Mungkin kalau petugas kesehatan mungkin melayani pasien, itu nanti juga akan bisa meningkatkan aktivitas otot kita. Jalan-jalan seperti ini kawan ya, memperlancar aliran darah dan meningkatkan asupan oksigen ke otak untuk mengusir rasa kantuknya gitu ya. Jadi ternyata aliran darah ke otak kurang itu juga bisa mempengaruhi rasa kantuk kita ya. Jadi kenapa orang berolahraga tiba-tiba kok fresh gitu ya, gak ngantuk ya, memang sirkulasi darah akan lancar gitu loh ya. Jadi oksigen lancar, di peredaran darah yang membawa oksigen dalam darah itu, atau istilahnya hemoglobin ya. Hemoglobin itu adalah truknya, atau kalau mobil itu truknya yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, ke sel-sel, semua sel-sel, ke otak yang paling penting itu ya, ke otak, sehingga otak fresh, tubuh kembali segar kembali. Kalau memang kita dalam perjalanan, kita istirahat dulu, tidur sebentar 5 atau 20 menit ya. Jadi itu kawan-kawan ya, cara sedikit untuk mengusir ngantuk kita saat perjalanan maupun saat kita bekerja. Ini juga saya ambil dari beberapa literatur memang ya. Jadi memang ada beberapa yang harus kita penuhi di diri kita, sel-sel kita biar bekerja dengan bagus ya, biar tubuh kita metabolismenya bagus, memang harus istirahat kebutuhannya 8 jam. Jadi nanti setelah siang aktivitas tadi kita penuhi ya, 4 tadi ya, 4 tips saya tadi ya, itu sudah kita lakukan, nanti barulah sore kita berbuka dengan yang manis-manis dulu mungkin ya, dengan buah kurma mungkin boleh ya. Setelah itu kita makan, jangan terlalu berlebihan ya, jangan terlalu berlebihan. Kemudian setelah itu ditutup dengan mungkin ada air minum
kolak dan lain-lain ya, buah-buahan ya, makanan sayur yang penting ya, dan jangan terlalu langsung banyak nanti takutnya pencernaan juga akan terganggu ya. Kemudian ada aktivitas taraweh, harus setelah itu yang mungkin tidak bekerja bisa langsung istirahat sampai malam, nanti kan malam bangun lagi, mungkin ada yang sholat malam itu ya. Kita harus pinter-pinternya kita mengatur kebutuhan tidur kita ya. Intinya kebutuhan tidur kita, meskipun pola tidur kita siang malam menjadi siang, siang menjadi malam, yang tidur yang tidurnya terganggu misalkan ya pola tidurnya karena bekerja, tetap kita harus pinter-pinter untuk memenuhi kebutuhan dari tidur kita, yaitu 8 jam tadi. Sekian ya kawan-kawan ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini Susilo ya agar berkembang, sehingga memberikan tips teman-teman dari care vlog atau mancing mania ya, fishing vlog, kemudian motor vlog ya, atau untuk pengajaran Zoom, atau care vlog perjalanan dan lain ya. Semoga bermanfaat sehingga kita dapat beraktivitas di bulan puasa suci Ramadan ini dengan baik, sehingga kita menjalankan aktivitas ibadah, juga ibadah bekerja juga berjalan dengan normal itu ya. Selamat berpuasa ya, selamat puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita setelah menjalankan puasa kita akan kembali suci kembali. Sekian, semoga bermanfaat. Bila bermanfaat share ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut nge-vlog lagi ya kawan-kawan ya. Perjalanan lagi. Yang penting kondisi COVID, kita tetap protokol kesehatannya.